Silakan Dr. Andika. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Saya cek pengaduan ya, dari saya. Amar, Hadir kok. Aswadi, Hadir kok. Azhar, Hadir kok. Rasukarman, Pak. Mama Safi, Muslimah, Aisyah, Subianes, Yusmiati, Muhammad Tuhar. Semua ya? Ini adik-adik sekalian, hari ini kita belajar tentang apa materi kita hari ini? Kodin ya? Kodin atau kecerdasan artifisial atau? Tentunya adik-adik sekalian, ada yang sudah tahu apa itu kodin? Mungkin kalian sudah dengar dari teman kalian atau dari masyarakat. Ah iya. Silakan. Coding adalah proses menuliskan instruksi dalam bahasa yang dimengerti komputer untuk menyelesaikan. Nah, berikan apa dulu? Ini ya. Coding itu adalah proses menuliskan instruksi dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Jadi ada sekalian, coding itu adalah dalam menuliskan instruksi. Kemudian ada juga namanya kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Ada lagi yang bisa? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Ya itu. Jadi berikan lapor. Jadi AI itu adalah kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Tapi ini bukan sepenuhnya dia kecerdasan manusia. Dia hanya lalu meniru. Karena itu lalu itu program yang dirancang untuk bisa memudahkan kita untuk mengenai suatu masalah di kehidupan sehari-hari. Adik-adik sekalian, satu tujuan pembelajaran yang kita akan capai setelah mempelajari pelajaran coding ini adalah yang pertama itu adalah kalian bisa memahami dasar-dasar coding atau program komputer. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa mengenal konsep kecerdasan artifisial atau AI. Yang ketiga, mampu membuat program sederhana dalam bentuk Python. Nanti kita akan praktik, ya. Jadi adik-adik sekalian, nanti saya bagikan kalian LKPD. Dalam LKPD ini kalian nanti akan jawab. Tapi untuk pengetahuan awal, sebelum kita masuk materi terlalu dalam, nanti saya berikan kalian beberapa pertanyaan. Oke ya. Jadi pertanyaan pertama itu adalah apa yang kamu ketahui tentang kecerdasan artifisial? Ada yang menjawab? Kelompok satu bisa jawab? Nah, silakan. Ya, Fernando, itu ya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan minimal 3 contoh penerapan
Jangan pernah kamu lihat atau kamu gunakan. Kalau kedua, ChatGPT, Google Translate dengan asisten virtual. ya, jadi pegang dulu. Kalau begitu menurut kamu kira-kira apa perbedaan AI atau kecerdasan artifisial dengan komputer biasa? Membantu mengerjakan soal sulit, membuat ringkasan materi, memberi ide untuk tugas kreatif, atau mengingatkan jadwal belajar. Gitu ya. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar tentang AI. Ada permasalahan pembelajaran. Dengan AI kalian bisa proses belajar bisa diselesaikan dengan kemampuan dan kecepatan masing-masing. Jadi siswa itu bisa menyelesaikan jawaban dengan cepat dan tepat. Artinya ini bisa mempermudah kalian untuk belajar di rumah. Bahkan bukan di rumah saja, dimanapun Anda bisa belajar tentang pembelajaran menggunakan AI ini. Nah ini peningkatan bukan cuma juga untuk siswa. AI ini ternyata untuk guru juga sangat berperan penting. Yang pertama itu dia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran misalnya. Seperti hari ini kita belajar tentang AI ini. Perkenalan AI nanti akan bermanfaat bagi yang belum kenal mencoba di rumah. Olehnya itu ada sekalian. Pekerjaan kalian di rumah itu adalah bagaimana kira-kira kalian bisa memanfaatkan AI ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk kalian belajar, misalnya mencari materi dan buku panduan yang belum ada. Misalnya kalian bisa bertanya, hanya dalam mendapatkan hasil dalam AI itu jangan juga langsung dikomputasi semuanya. Adik-adik sekalian juga perlu berpikir tentang kebenarannya mungkin dan lain sebagainya. Karena jawaban yang diberikan oleh AI itu akan dibuat oleh manusia. Karena AI dengan manusia itu berbeda. Karena kalau AI dia hanya berpikir dia berdasarkan perangkat yang ada. Sedangkan kalau kita manusia, kita bisa berpikir secara objektif, kita punya rasa. Kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Contoh aplikasi AI di sekolah. Jadi ada beberapa contoh yang digunakan di sekolah itu ada namanya chatbot. Ini juga akan kita pelajari. Chatbot itu dia seperti bukan saya tadi. Chatbot itu nanti kita akan gunakan dalam sebuah program. Program itu dia dalam bentuk biasanya kalau dia kita nanti dalam program itu kita akan buat kode programnya, kemudian kita masukkan dia dalam komputernya kita, sehingga nanti dalam chatbot itu kita bisa menghitung. Misalnya kalau kita mau menghitung rata-rata jumlah siswa misalnya kelas 10, kita hitung jumlah rata kelas 10 perempuan misalnya laki-laki dengan menggunakan chatbot itu. Kemudian ini ada kegunaan dalam dunia pendidikan. AI itu dia bermanfaat, banyak manfaatnya. Dia seperti mempercepat proses administrasi kalau dalam dunia pendidikan. Kemudian membantu analisis hasil belajar secara akurat, serta membuat materi pembelajaran lebih menarik. Jadi kalau kita tampil sampaikan begini kan baru nanti. Selanjutnya itu AI ini dia bukan pengganti, tapi dia sebagai mitra. Jadi jangan katanya kalau misalnya sudah ada AI kita tidak mau lagi berpikir kita, karena AI itu dia bukan pengganti kita,
Dia ini kita gunakan sebagai mitra untuk membantu menyelesaikan persoalan. Tapi bukan persoalan itu, persoalan yang kita dalam pendidikan. Kalau persoalan yang itu usaha masing-masing. Penting untuk memahami bahwa AI ini bukan pengganti guru. Ini hanya kita gunakan sebagai pendamping dan media untuk kita belajar. Ini masa depan AI dalam pendidikan. Ternyata dalam pendidikan AI juga ini punya bermanfaat. Dia nanti pendidikan kita nanti ke depannya itu dia memungkinkan dia lebih fleksibel. Jadi efektif tetapi dia berproses dalam pembelajaran. Nah, itu selesai. Itu untuk perkenalan tentang AI dalam dunia pendidikan. Jadi penting bagi adik sekalian untuk bisa memanfaatkan AI ini dalam proses pembelajaran membantu kalian dalam proses pembelajaran. Kalau mencari materi juga di sana tidak disiapkan. AI yang paling umum sering digunakan dalam dunia pendidikan itu adalah yang disebut tadi adalah adik sekalian, nanti saya akan bagikan kalian jaga PD. Nanti jaga PD ini kalian akan jawab masing-masing. Boleh jawab? Tidak salah. Kita perhatikan dulu. Nanti ada pertanyaan untuk bisa KPD. Apa yang kami ketahui tentang kecerdasan artifisial? Kemudian sebutkan minimal 3 contoh penerapan tadi. Sudah ya? Silakan dijawab. Kita carikan jawaban. Sudah, kerjakan KPD-nya. Yang lain perhatikan di depan. Pakai air, oke sudah dulu. Jadi adik-adik sekalian, di pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Dari adik-adik sekalian, kesimpulannya yang sudah kita peroleh hari ini, kalian bisa terapkan dalam proses pembelajaran di rumah. Oleh itu adik-adik sekalian, jangan pernah untuk tidak pernah belajar di rumah. Jadi diharapkan kepada adik-adik itu di rumah itu selalu membaca buku, karena katanya ibadah itu adalah buku itu di dalam dunia. Dan jadi di samping membaca buku, AI juga harus kalian manfaatkan untuk kemudian membaca kalian di rumah. Jadi pembelajaran saya pada hari ini cukup sampai sini. Akhirnya ucapan kita ini tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.